Langit mulai mendung saat Nadia menatap keluar jendela. Hujan yang turun deras di luar menggambarkan keadaan hatinya saat itu gelap. Penuh keraguan, namun tak bisa dihindari. Di sebuah warung kopi kecil di sudut kota, Nadia duduk bersama Doni. Mereka tidak banyak bicara, hanya sesekali saling melirik. Seolah masing-masing ingin mencari kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan mereka. "Kenapa kamu nggak coba aja, Don? Ini kesempatan besar buat kamu," ujar Nadia, suaranya lembut, namun penuh harapan. Doni menatapnya, matanya yang lelah seperti mencari jawaban. Sudah beberapa bulan mereka menjalani kehidupan dengan penuh kesulitan, terutama sejak Doni memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan sebelumnya yang tidak memberikan banyak peluang untuk berkembang. Namun, Nadia selalu percaya bahwa suatu saat Doni akan menemukan jalan yang lebih baik. Kerja di perusahaan itu? Aku nggak tahu, Nat. Gaji kecil? Posisi juga rendah. Itu semua terlalu besar buat aku. Bagaimana kalau aku gagal? Kata Doni, suara keraguannya tampak jelas. Nadia menggenggam tangan Doni, mengeratkan genggamannya. Hujan di luar semakin deras, namun Nadia tidak merasa ketakutan. Ia tahu bahwa selama Doni bersamanya, mereka bisa menghadapinya bersama. Tidak ada kegagalan yang tidak bisa diperbaiki. Doni, kamu harus percaya sama diri sendiri. Aku tahu kamu bisa, ujar Nadia dengan penuh keyakinan. Aku nggak peduli kamu mulai dari bawah. Kita bisa jalani ini bareng-bareng. Janji, ya? Doni menatapnya, matanya yang lelah kini dipenuhi rasa haru. Ia tahu betul, Nadia bukan hanya istri yang selalu mendukung, tetapi juga teman yang selalu ada dalam setiap langkahnya. Meski hidup mereka sederhana, namun Nadia selalu melihat sisi terang dari setiap hal yang gelap. Janji, jawab Doni, suaranya penuh keyakinan. Aku janji, Nat. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Hari itu, di tengah hujan yang deras, mereka membuat janji. Janji yang seolah menjadi dasar dari setiap langkah mereka menuju masa depan yang lebih baik. Bagi Nadia, tidak ada yang lebih penting selain melihat Doni sukses. Dan bagi Doni, tak ada yang lebih berarti selain memastikan Nadia bahagia. Perlahan-lahan, hujan mulai reda. Namun tidak bagi Doni. Meskipun ia merasa ringan setelah berjanji pada Nadia, perasaan cemas tetap menyelubungi hatinya. Tentu saja, ia ingin memenuhi janji itu. Tetapi apakah ia bisa? Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Doni akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar di kota. Namun, ia harus mulai dari bawah, dengan posisi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan pekerja lain. Meskipun demikian, Nadia tetap mendukung penuh. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk Doni dan menunggu dengan sabar hingga suaminya pulang kerja. Mereka saling berbagi cerita dan tawa meskipun hidup mereka tidak mudah. Doni bekerja keras untuk membuktikan dirinya. Namun kadang-kadang ia merasa cemas. Apa yang ia lakukan mungkin belum cukup untuk membangun karir yang solid. Namun, Nadia selalu ada. Selalu memberikan kata-kata semangat yang menenangkannya. Doni, aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Jangan pernah ragu sama dirimu, kata Nadia suatu malam, saat Doni tampak kelelahan setelah seharian bekerja. Doni menatap Nadia, sejenak merasakan kedamaian yang hanya bisa diberikan oleh istrinya. Ia tahu, di balik senyuman Nadia, ada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa ia bayangkan. Terima kasih, Nat. Kamu selalu ada untukku. Aku berjanji, suatu hari aku akan memberikan yang terbaik untuk kita, kata Doni dengan tekad yang baru. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terlihat. Doni mulai sering keluar lebih larut dari kantor. Nadia tidak pernah protes, meskipun ia merasa kehilangan. Ia tahu, pekerjaan suaminya mulai berkembang. Namun, semakin tinggi jabatan yang didapat, semakin banyak pula tantangan yang harus dihadapi Doni. Hari demi hari, mereka semakin sibuk dengan rutinitas masing-masing. Doni dengan pekerjaannya yang semakin menuntut, dan Nadia dengan peranannya sebagai istri yang setia mendukung dari belakang. Tetapi di balik kesibukan itu, ada perubahan yang tidak bisa diabaikan. Doni mulai berubah. Ia lebih sering berbicara tentang rekan-rekannya di kantor, dan sesekali Nadia merasakan ketegangan yang tidak biasa. Pada suatu malam, saat hujan kembali turun dengan derasnya, Nadia duduk sendiri di ruang tamu, menunggu Doni pulang.
Ponselnya bergetar, ada pesan masuk dari seorang teman lama. Nadia membuka pesan itu, dan tiba-tiba, hatinya terasa seperti terhantam keras. Bagaimana kabarnya suamimu, Nat? Dengar-dengar dia lagi dekat sama Clara, ya? Nadia terdiam. Nama Clara sudah tidak asing lagi di telinganya. Clara adalah salah satu rekan kerja Doni yang selalu mendekat padanya. Bahkan sejak Doni mulai naik jabatan di perusahaan. Namun, Nadia tidak pernah menghiraukan gosip-gosip yang beredar. Ia percaya pada Doni, karena itu adalah yang ia janjikan pada dirinya sendiri. Namun, sekarang, kata-kata itu menghantam hatinya seperti petir di tengah malam yang gelap. Saat Doni pulang, ia tampak terburu-buru, wajahnya terkesan tidak tenang. Nadia merasa ada yang berbeda. Suaminya yang dulu selalu berbagi cerita kini tampak semakin tertutup. Nat, ada yang perlu aku bicarakan, kata Doni pelan, menatap wajah Nadia yang penuh tanya. Nadia menunggu dengan sabar. Namun di dalam hatinya, ia sudah bisa merasakan apa yang akan terjadi. Hujan di luar semakin deras, dan suasana malam itu seakan menambah berat beban yang dirasakannya. Ada apa, Don? Kamu kelihatan cemas, tanya Nadia, berusaha menenangkan suaminya. Doni menarik napas panjang. Aku ingin kita bicara serius. Tentang masa depan kita. Katanya, suaranya terbata-bata. Nadia menatapnya, merasakan sesuatu yang tak beres. Namun, ia tetap tersenyum, mencoba memberi rasa aman. Kita kan selalu bersama, Don. Apapun yang terjadi, aku ada di sini. Doni menghela napas dalam-dalam, dan akhirnya berkata, Aku rasa kita perlu waktu sendiri. Aku ingin fokus pada karierku, Nat. Aku rasa, aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Nadia terdiam. Hujan di luar terus turun. Namun hatinya terasa seperti terhantam badai. Apa yang baru saja ia dengar? Kita perlu waktu sendiri. Sebuah kalimat yang tak pernah ia duga akan keluar dari mulut Doni. Doni menatapnya, seakan mencari pengertian. Aku merasa ini yang terbaik, Nat. Nadia hanya bisa menatap suaminya, terdiam. Hujan yang turun di luar semakin deras, seolah menggambarkan betapa derasnya air mata yang ingin ia tahan. Namun, ia menatap Doni dengan tenang, mengingat janji yang mereka buat di tengah hujan bertahun-tahun lalu. Baik, Don. Kalau itu yang kamu inginkan, jawab Nadia, meski hatinya hancur. Di tengah hujan yang semakin deras, sebuah janji lama teringat kembali. Nadia dan Doni pernah berjanji untuk selalu bersama, melalui segala hal. Namun, janji itu kini terasa semakin jauh, seiring dengan langkah Doni yang semakin menjauh dari dirinya. Pagi itu, seperti biasanya, Nadia bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana nasi goreng, telur dadar, dan secangkir kopi panas untuk Doni. Di dapur kecil rumah kontrakan mereka, Nadia menata makanan dengan cinta dan penuh harap. Meski hidup mereka masih serba terbatas, Nadia tak pernah lupa menyisipkan doa dalam setiap suapan yang akan disantap Doni. Don, bangun sayang. Sarapannya sudah siap, ucap Nadia lembut, membangunkan Doni yang masih tergolek lelah di ranjang. Doni membuka matanya perlahan. Ia tersenyum, meski terlihat masih mengantuk. Ia tahu betul, setiap pagi Nadia selalu memberikan semangat baru baginya. Pagi itu terasa sedikit berbeda hari pertama Doni akan resmi bekerja di kantor pusat perusahaan tempatnya dulu magang. Setelah mandi dan bersiap, Doni duduk di meja makan. Ia menatap wajah istrinya yang tengah menuangkan kopi ke cangkirnya. Kamu yakin aku bisa, Nat? Kantor pusat itu besar banget. Orang-orangnya pintar semua, ujar Doni ragu, menyendok nasi goreng di piringnya. Nadia duduk di hadapannya dan menggenggam tangannya. Aku yakin. Kamu udah kerja keras sejauh ini. Aku tahu kamu bisa lebih dari yang kamu pikirkan. Aku percaya, dan kamu juga harus percaya sama diri sendiri. Doni tersenyum tipis, rasa hangat menjalari dadanya. Ia mengangguk, lalu meminum kopi buatan Nadia. Rasanya pahit manis, persis seperti hidup mereka kadang pahit. Tapi ada manisnya bila dijalani bersama. Gedung kantor pusat itu berdiri megah di pusat kota. Saat Doni turun dari bus dan menatap bangunan bertingkat kaca itu, ia sempat terdiam. Dulu, ketika ia masih jadi tukang antar dokumen dari kantor cabang,
ia hanya bisa memandang gedung ini dari jauh. Sekarang, ia akan bekerja di dalamnya. Sebuah mimpi yang dulu terasa mustahil. Di dalam gedung, Doni disambut resepsionis yang ramah. Ia diberi kartu akses dan diarahkan ke lantai 17. Hari itu adalah hari pertama Doni bekerja sebagai staf bagian perencanaan strategis. Posisi yang berhasil ia raih berkat konsistensinya bekerja dengan baik di kantor cabang dan rekomendasi dari beberapa atasan. Namun yang tidak Doni ketahui, salah satu rekomendasi terkuat justru datang dari seseorang yang diam-diam terus mengawasinya, Nadia. Lewat koneksi rahasianya, Nadia memastikan Doni mendapat tempat yang layak. Sebagai pemilik saham mayoritas yang menyamar, Nadia memiliki kekuasaan, tapi ia memilih untuk tetap berada di balik layar. Ia ingin Doni naik karena kemampuannya, bukan karena siapa istrinya. Hari-hari pertama Doni di kantor pusat dipenuhi tantangan. Ia harus mempelajari sistem baru, bertemu dengan banyak orang dari divisi lain, dan beradaptasi dengan budaya kerja yang serba cepat. Beberapa rekan menyambutnya ramah, namun tak sedikit pula yang memandang rendah karena latar belakangnya yang biasa saja. Salah satu yang paling mencolok adalah Clara. Wanita itu adalah bagian dari tim senior, berpenampilan menarik, percaya diri, dan ambisius. Ia kerap mendekati Doni dengan alasan pekerjaan, namun seringkali nada bicaranya menggoda. Kamu cepat belajar, Don. Gak nyangka kamu cuma dari cabangnya sebelumnya, ucap Clara suatu sore di ruang rapat. Doni hanya tersenyum sopan. Saya hanya berusaha sebaik mungkin. Banyak yang bantu juga. Kalau butuh bantuan tambahan, aku bisa bantu after office hour juga. Clara menyeringai kecil. Doni terdiam sejenak, lalu cepat-cepat membalikan fokus ke laptopnya. Ia sadar benar, godaan seperti ini bisa menghancurkan segalanya. Namun seiring waktu, Clara tak berhenti. Ia selalu ada di momen-momen lelah Doni, saat kerja lembur, saat stres dengan deadline. Pelan-pelan, pertahanan Doni mulai goyah. Di rumah, Nadia masih menjadi sosok istri yang sama. Ia selalu menunggu Doni pulang, menyiapkan makanan kesukaan suaminya, bahkan rela bergadang hanya untuk memastikan Doni punya baju kerja yang rapi esok hari. Namun ia mulai merasakan perubahan. Doni semakin jarang tersenyum seperti dulu, dan lebih sering menyendiri. Kamu capek banget ya, Don? Mau aku pijitin? Tanya Nadia saat Doni pulang hampir tengah malam. Doni menggeleng cepat. Nggak usah, Nat. Aku cuma pengen istirahat. Nadia hanya tersenyum, meski hatinya terasa nyeri. Ia mulai mengingat-ingat, kapan terakhir kali mereka tertawa bersama? Kapan terakhir kali Doni menggenggam tangannya dengan hangat? Beberapa minggu berlalu. Karir Doni terus melesat. Ia dipilih menjadi koordinator tim proyek besar. Proyek ini akan menjadi penentu masa depan banyak cabang perusahaan, termasuk ekspansi ke luar negeri. Bagi Nadia, ini adalah momen kebanggaan. Ia menghadiri presentasi proyek itu diam-diam tanpa Doni tahu dari balik ruangan kaca lantai atas. Melihat Doni mempresentasikan idenya dengan percaya diri, Nadia tak kuasa menahan air matanya. Bukan karena sedih, tapi bangga. Lelaki yang dulu ia temui di warung kopi kecil, kini berdiri di hadapan jajaran direksi dengan kepala tegak. Namun, di sisi lain, Nadia mulai melihat tanda-tanda yang membuat hatinya tak tenang. Clara duduk terlalu dekat dengan Doni. Senyum mereka berdua terasa berbeda. Dan ketika semua orang bubar, Clara memeluk Doni dengan ringan terlalu ringan untuk rekan kerja biasa. Nadia menatap semua itu dari kejauhan. Hatinya retak, namun wajahnya tetap tegar. Ia tahu, badai itu mulai datang. Dan ia bersiap untuk menghadapi semuanya. Mentari belum benar-benar tinggi ketika Doni sudah berdiri di depan cermin kamar mandi, merapikan dasi birunya. Penampilannya kini jauh berbeda dari beberapa bulan lalu. Jas yang ia kenakan adalah hasil tailor ternama, sepatu kulit mengilap, dan parfum beraroma maskulin mahal yang bahkan bisa menusuk hidung dari beberapa langkah. Doni telah menjelma menjadi sosok yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun di balik transformasi itu, ada seorang perempuan yang tetap menanti di meja makan rumah kecil mereka, Nadia. Ia duduk dengan kedua tangan bertumpu pada pangkuan, memandangi piring sarapan yang hampir tak tersentuh. Matanya mengikuti bayangan Doni yang melintas cepat sambil memasukkan berkas ke dalam tas kerjanya. Kamu nggak sarapan dulu, Don? Nggak sempat. Nat, aku ada meeting pagi. Penting banget, jawab Doni singkat.
Aku udah masak bubur ayam kesukaan kamu. Doni tak menjawab. Ia hanya memutar badan cepat, mengecek kembali isi tasnya, lalu meraih kunci mobil dan melangkah keluar. Nadia menatap pintu yang kini tertutup. Di luar, suara mesin mobil menyala, lalu menghilang di tikungan. Perutnya mual, tapi bukan karena makanan. Ada sesuatu yang lama-lama menyesak di dada. Hatinya menolak mengakui, tapi nuraninya sudah berteriak ada yang berubah dari Doni. Di kantor, Doni tampak semakin dekat dengan Clara. Tak hanya di ruang kerja, namun juga saat makan siang, lembur, bahkan beberapa kali terlihat keluar kantor bersama. Gosip mulai berhembus. Beberapa karyawan berbisik pelan di pantry saat melihat Doni dan Clara berjalan berdekatan. Clara itu pinter banget ya deketin atasan. Tapi kali ini kayaknya bukan cuma soal proyek. Iya, kemarin aku lihat mereka bareng naik mobil Doni. Katanya sih pulang bareng. Padahal setauku, Doni udah nikah kan? Bisikan-bisikan itu semakin ramai, namun tak pernah sampai ke telinga Clara atau Doni, setidaknya belum. Mereka terlalu larut dalam kedekatan yang semula bernama profesional, lalu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Clara, dengan kecerdasannya dan pesona yang ia bawa, tahu betul kapan harus masuk dan kapan harus menahan diri. Ia mengisi kekosongan emosional yang mulai menganga di dalam hati Doni. Saat Doni stres karena target, Clara hadir membawa tawa. Saat Doni merasa tak dimengerti, Clara memberi pelukan. Dan tanpa sadar, Doni mulai mencari-cari alasan untuk bersama Clara lebih sering. Sementara itu, Nadia mulai menyelidiki. Ia merasa ada yang salah, dan firasatnya semakin kuat. Malam-malam ketika Doni pulang terlambat, ia pura-pura tidur. Lalu saat Doni ke kamar mandi, ia membuka ponsel Doni dan menemukan percakapan di aplikasi chatting. Clara, kapan kita bisa dinner lagi? Aku kangen kamu. Doni, besok malam. Jangan bilang siapa-siapa ya. Clara, tenang sayang. I'm yours. Tangan Nadia gemetar, tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ia mengembalikan ponsel ke meja dan menatap langit-langit kamar. Air matanya jatuh perlahan. Pengkhianatan yang selama ini ia takutkan ternyata bukan bayangan. Namun ia bukan wanita lemah. Ia tidak akan menangis di depan Doni. Ia tidak akan memohon. Ia akan menunggu. Karena Nadia menyimpan satu kartu as yang belum Doni ketahui, bahwa seluruh kesuksesan Doni adalah buah dari langkah yang ia atur. Suatu malam, setelah lembur, Clara dan Doni duduk di mobil Doni yang terparkir di basement kantor. Musik pelan mengalun, dan tangan Clara melingkar di lengan Doni. Kamu beneran serius sama aku, Don? Tanya Clara pelan. Serius, jawab Doni tanpa ragu. Aku ngerasa hidupku baru dimulai sejak kenal kamu. Terus istrimu? Doni terdiam sejenak. Dia baik. Tapi aku ngerasa kita udah nggak sejalan lagi. Clara mencium pipi Doni pelan. Kalau gitu, tinggalin dia. Aku mau kamu sepenuhnya. Kita bisa mulai hidup baru. Doni mengangguk, tak sepenuhnya sadar bahwa ia sedang menandatangani kesepakatan dengan kehancuran. Ia lupa siapa yang dulu mendirikan pondasi untuknya melangkah sejauh ini. Ia buta oleh kenyamanan semu. Beberapa hari kemudian, Nadia datang ke kantor pusat tanpa pemberitahuan. Mengenakan blazer abu-abu dan rok pensil hitam, ia terlihat seperti eksekutif wanita sukses. Tak ada yang mengenalinya sebagai istri Doni, karena memang selama ini ia tak pernah memperkenalkan diri secara langsung. Ia naik ke lantai paling atas, ke ruang direktur utama. Asisten pribadi yang berjaga di depan menyapanya penuh hormat. Selamat pagi, Bu Nadia. Ada yang bisa saya bantu? Panggil Pak Edwin. Katakan padanya pemilik saham utama ingin bertemu. Sekarang. Tak lama, Nadia duduk di ruang rapat eksklusif bersama Pak Edwin, CEO yang selama ini hanya tampak di balik layar. Meski Doni menjabat posisi tinggi, jabatan CEO tetap berada pada Pak Edwin sebagai pelaksana harian. Saya ingin mengadakan pertemuan direksi dalam waktu dekat. Ada restrukturisasi yang ingin saya bahas, termasuk evaluasi terhadap staf strategis. Pak Edwin mengangguk. Akan saya siapkan, Bu. Tapi kalau boleh tahu, ini terkait siapa? Nadia menatap lurus. Matanya tajam, penuh luka yang telah berubah menjadi tekad. Doni.
Suami saya. Sementara itu, Doni sedang makan siang bersama Clara di sebuah restoran rooftop. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma kopi dan lilin aromaterapi. Clara tertawa kecil saat Doni menceritakan kisah lucu tentang klien luar negeri mereka. Aku seneng banget bisa kayak gini terus sama kamu. Gak usah sembunyi-sembunyi lagi, ujar Clara, menggenggam tangan Doni di atas meja. Aku akan selesaikan semuanya. Minggu depan, aku akan ajukan cerai. Clara tersenyum puas. Tapi keduanya tak sadar, seseorang di meja seberang wanita muda dengan earphone dan tablet di tangannya telah merekam sebagian percakapan itu. Bukan wartawan, bukan detektif. Tapi anak magang dari tim hukum yang selama ini bekerja di bawah perintah Nadia. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Doni mulai menyusun berkas gugatan cerai, sementara Nadia menyiapkan rencana lebih besar di balik layar. Tak ada yang tahu bahwa Nadia tengah memperkuat kontrolnya di perusahaan. Ia menghubungi para pemegang saham minoritas, menjelaskan situasi yang sebenarnya, dan meminta dukungan penuh. Sebagian besar setuju. Mereka mengenal Nadia sebagai wanita cerdas dan penuh integritas. Mereka tahu, tanpa Nadia, perusahaan itu mungkin tak pernah sebesar sekarang. Sementara Doni, ia berjalan ke arah jurang tanpa sadar. Ia lupa bahwa kemewahan yang kini ia kenakan, ruang kantor yang ia tempati, hingga proyek-proyek besar yang ia tangani semua itu tak lepas dari campur tangan wanita yang kini hendak ia tinggalkan. Di rumah, Nadia mulai mengemas barang-barangnya. Bukan karena ia akan pergi, tapi karena ia tahu, waktunya untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang memiliki segalanya sudah dekat. Mendung menggantung di atas langit Jakarta, namun hati Doni justru sedang bersinar terang. Sudah beberapa bulan ini, ia menjalani kehidupan ganda yang kian membuatnya merasa hidup menjalani perannya sebagai suami dari Nadia di rumah, dan sebagai kekasih gelap dari Clara di kantor. Semuanya ia lakukan dengan rapi dan penuh perhitungan. Clara, wanita muda dengan paras memesona dan gaya bicara yang manja, adalah staf baru di divisi pemasaran strategis. Sejak pertemuan pertama, Doni langsung tertarik. Clara tidak hanya cantik, tapi juga tahu bagaimana membuat Doni merasa menjadi pria hebat. Sebuah godaan yang perlahan merobohkan sisa-sisa kesetiaan yang pernah Doni janjikan di tengah hujan, bertahun-tahun lalu. Hubungan mereka tak pernah terang-terangan. Mereka saling berkirim pesan lewat akun email pribadi, sesekali bertemu di luar kantor dengan dalih rapat klien, dan seringkali berbagi waktu di hotel berbintang setelah jam kerja. Doni tak merasa bersalah. Di kepalanya, ia telah lelah dengan rutinitas rumah tangga yang membosankan. Namun yang tak ia tahu, Nadia mulai mencium aroma asing. Sepatu Doni sering penuh debu malam meski katanya hanya lembur di kantor. Parfum wanita di kemejanya terlalu kentara. Bahkan raut wajahnya saat pulang tak lagi seramah dulu. Namun Nadia memilih diam. Ia menahan luka itu dalam hati. Baginya, rumah tangga adalah hal yang harus diperjuangkan, bukan dijatuhkan dengan curiga tanpa bukti. Setiap malam saat Doni tertidur, Nadia hanya bisa menatap wajahnya sambil bertanya dalam hati, apakah hatinya masih di sini? Ia tak lagi mencari jawaban. Yang ia tahu, ia masih mencintai pria itu, meski hatinya perlahan terkoyak. Nadia bukan wanita biasa. Meski selama ini ia memilih berada di balik layar, ia adalah salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan tempat Doni bekerja. Sejak awal berdiri, ia yang memberi suntikan modal pertama, menyusun fondasi perusahaan, dan membentuk tim awal dari jaringan koleganya. Namun semua itu ia lakukan tanpa menyebutkan namanya. Nama Doni yang ia dorong ke depan. Ia ingin Doni yang bersinar. Saat Doni masih menjadi staf biasa, Nadia secara diam-diam menyarankan pada jajaran direksi untuk memberinya kesempatan lebih besar. Ia tahu potensi Doni, dan ia yakin suaminya bisa membawa perusahaan itu maju. Tak ada yang tahu, bahkan Doni sendiri, bahwa jabatan demi jabatan yang ia terima merupakan hasil dari suara Nadia dalam rapat tertutup para pemegang kekuasaan. Nadia menyuara dari balik tirai, mendongkrak nama Doni di tengah persaingan yang keras. Ia ingin Doni percaya bahwa keberhasilannya murni karena kerja keras, bukan karena belas kasih istri. Namun justru itulah yang menyakitkan. Karena semakin tinggi Doni melangkah, semakin jauh ia dari rumah. Dan kini, di tengah bayang-bayang pengkhianatan, Nadia hanya bisa menggenggam luka sendirian. Sementara itu, hubungan Doni dan Clara kian dalam. Clara tahu Doni sudah menikah.
Namun ia pura-pura tak peduli. Bahkan dalam beberapa momen, Clara dengan berani mengatakan ingin menjadi pendamping hidup Doni selamanya. Kata-kata manis seperti, "Kalau kamu jadi CEO, aku akan jadi ratu hatimu," sering ia bisikkan ke telinga Doni. Dan Doni, yang semakin terbuai, mulai percaya bahwa Clara adalah sosok baru yang pantas ia genggam. Ia mulai membayangkan hidup tanpa Nadia. Sebuah fantasi yang makin nyata saat Clara mulai merayu agar Doni segera menceraikan istrinya. "Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, buktikan, Don. Aku capek sembunyi-sembunyi. Aku pengin kita bisa jalan bareng, tanpa harus lihat-lihat siapa yang kenal," ujar Clara saat mereka makan malam di restoran Prancis. Doni hanya menghela napas. Ia tahu permintaan itu tak semudah membalik telapak tangan. Namun ia juga sadar, semakin lama ia menunda, semakin besar risiko yang harus ia tanggung. Nadia bukan wanita bodoh. Sekali ia tahu, Doni tahu hidupnya bisa berubah drastis. Di rumah, Nadia semakin sering pulang larut malam. Bukan karena ia menghindari Doni, tapi karena ia kembali aktif terlibat dalam rapat-rapat internal perusahaan. Ia menyusun rencana jangka panjang yang akan mengguncang struktur jabatan. Namun, di balik semua itu, ia masih mendorong nama Doni ke atas. Ia merekomendasikan namanya dalam daftar calon CEO yang akan dipilih tahun depan. Meski hatinya tersayat oleh kebohongan yang ia simpan sendiri, Nadia tetap meyakinkan dirinya bahwa perusahaan membutuhkan sosok seperti Doni. Ia berharap, jika Doni benar-benar duduk di kursi tertinggi, ia bisa kembali menyadari siapa yang selalu ada di balik kesuksesannya. Beberapa kali, Nadia nyaris mengonfrontasi Doni. Tapi setiap kali ia melihat anak-anak mereka tidur lelap di kamar, ia membatalkan niat itu. Ia tak ingin luka ini membesar dan menjadi alasan retaknya keluarga. Ia hanya butuh waktu untuk berpikir. Namun, malam itu berbeda. Ponsel Nadia berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Maaf, Bu Nadia. Saya staf hotel tempat Bapak Doni sering menginap. Saya merasa Ibu perlu tahu bahwa beliau sering datang bersama wanita muda. Saya tidak berniat ikut campur. Hanya merasa ini tidak adil bagi Ibu." Hati Nadia bergetar. Tangannya gemetar memegang ponsel itu. Sekuat apapun ia menahan, kenyataan yang selama ini hanya ia curigai, kini berada di depan matanya. Ia duduk di sudut kamar, menghapus air mata yang tumpah begitu saja. Di antara luka, ia menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Kalau ini jalan yang kau pilih, Don, maka aku pun akan memilih jalanku sendiri." Nadia menyalakan laptopnya. Ia membuka file dokumen internal perusahaan. Ia tahu, dalam waktu dekat akan ada evaluasi besar. Dan kali ini, ia akan menyiapkan panggungnya sendiri bukan untuk menyelamatkan Doni, tapi untuk membuktikan bahwa kebenaran tetap harus ditegakkan. Malam itu, setelah pesan dari staf hotel menguak semua yang selama ini hanya menjadi spekulasi dalam benaknya, Nadia terduduk di tepi ranjang. Kepalanya penuh, dadanya sesak. Tapi bukan hanya karena pengkhianatan Doni. Yang lebih membuatnya terluka adalah kenangan semua kenangan yang pernah ia jaga, dari awal pernikahan mereka hingga hari ini. Dan dari lubuk hatinya yang terdalam, satu bab masa lalu kembali muncul. Masa ketika semua ini bermula. Flashback, 15 tahun lalu. Perusahaan tempat Doni kini bekerja, tempat di mana ia terus naik jabatan, hingga nyaris menyentuh kursi CEO, bukanlah perusahaan asing bagi Nadia. Sejak usianya 22 tahun, ia telah ikut duduk di balik rapat-rapat dewan direksi sebagai anak dari pendiri utama, Pak Wirawan, seorang pengusaha ulung di bidang logistik dan teknologi rantai pasok. Pak Wirawan dikenal sebagai sosok yang tegas dan penuh perhitungan. Namun pada putrinya, Nadia, ia mewariskan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bisnis, kepercayaan. "Nak," kata Pak Wirawan suatu malam dalam sebuah percakapan penuh makna, "ayah tidak akan hidup selamanya. Tapi perusahaan ini harus tetap jalan. Kamu harus siap menggantikan ayah. Tapi, jalani itu dengan caramu. Jangan ikuti jejak ayah jika kamu rasa bukan itu yang terbaik." Saat itu Nadia baru saja menikah dengan Doni. Mereka berdua memulai dari nol, menyewa rumah kecil, makan seadanya, dan menjual barang-barang pribadi untuk menyambung hidup saat Doni belum juga diterima kerja. Namun cinta mereka kuat. Doni bekerja keras, dan Nadia mendukung dengan sepenuh hati. Ia tahu, meski Doni bukan dari keluarga berada, pria itu punya semangat dan tekad yang tinggi.
Saat perusahaan sang ayah mulai berkembang pesat, Nadia sebenarnya sudah siap mengambil alih. Tapi ia tahu, jika ia maju ke depan, Doni akan selalu berada di belakang bayangannya. Maka ia mengambil keputusan besar menolak jabatan utama dan memilih peran sebagai komisaris pasif, menyembunyikan keterlibatannya, dan mendorong Doni untuk melamar di perusahaan yang tak lain adalah milik keluarganya sendiri. Ia membuat semua tampak alami. Doni diterima sebagai staf biasa, menjalani masa probation tanpa kemudahan. Nadia memastikan tak ada yang tahu siapa dirinya. Bahkan HRD pun tidak. Semua pengurus saham hanya tahu ada pemegang modal baru dengan nama samaran. Tak ada yang tahu siapa penggeraknya. Dan satu demi satu, Doni mulai naik. Semua prestasinya dicapai dengan kerja keras, namun ada tangan yang tak terlihat yang membantu jalannya tetap terbuka. Tangan itu milik Nadia. Kembali ke masa kini. Nadia memandang foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding kamar. Ia mengingat semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Tapi kini, semua terasa seperti dihancurkan dalam sekejap oleh seseorang yang pernah ia sebut cinta sejatinya. Namun tangis tak lagi keluar malam itu. Yang ada hanya tatapan kosong, dan bibir yang terkatup rapat, menyimpan dendam yang mulai membentuk diri. Keesokan harinya, Nadia datang ke kantor pusat. Kali ini bukan sebagai istri dari salah satu pejabat perusahaan, tapi sebagai pewaris utama yang selama ini menyembunyikan identitasnya. Ia mengenakan blazer hitam sederhana, dan kerudung abu yang menambah kesan elegan. Semua staf memberi salam dengan hormat tanpa tahu siapa dirinya. Namun hari itu, ia meminta rapat tertutup dengan para dewan komisaris dan pemegang saham utama. Semua tercengang saat nama asli Nadia dipanggil dari daftar saham utama. Pemegang saham prioritas utama, Ibu Nadia Wirawan, mohon masuk. Seisi ruangan menegang. Bahkan direktur utama saat ini yang selama ini mengira Nadia hanya tamu biasa atau mungkin sekretaris khusus Doni tak percaya dengan apa yang ia dengar. Begitu Nadia duduk, semua mulai terkuak. Ia menyampaikan bahwa selama ini ia memang tidak pernah memperlihatkan jati dirinya, karena ingin menjaga objektivitas kerja dan profesionalitas. Namun kini, sebagai pemegang suara utama, ia meminta evaluasi atas jabatan Doni. Bukan karena dendam, tapi karena sudah waktunya kebenaran memegang kendali. Di tempat lain, Doni tengah asyik berbincang dengan Clara di ruang kerjanya. Mereka tertawa, membicarakan rencana liburan ke Eropa, dan hidup baru yang akan mereka jalani setelah perceraian disahkan. Doni tak tahu bahwa dunia di luar dinding kaca itu tengah berubah. Ia bahkan tengah menyiapkan surat gugatan cerai. Ia ingin menyampaikannya pada Nadia malam itu juga. Namun malam itu, ketika ia sampai di rumah, ia mendapati rumah dalam keadaan sunyi. Nadia tak di rumah. Anak-anak dijemput pengasuh dan diinapkan di rumah keluarga. Di meja makan, hanya ada sebuah amplop. Doni membukanya, sebuah surat dari pengacara. Doni, aku tidak akan menyakitimu lebih dari apa yang sudah kamu lakukan padaku. Tapi kamu perlu tahu satu hal. Seluruh hidupmu yang kamu kira kamu bangun sendiri, adalah jalan yang aku buka untukmu. Perusahaan tempat kamu bekerja, jabatan yang kamu raih, semua karena aku ada di baliknya. Tapi kini, kamu telah memilih jalanmu sendiri. Maka aku pun akan melanjutkan jalanku, bukan lagi di sisimu. Tertanda. Nadia. Seiring berjalannya waktu, dunia Doni mulai berubah. Hari itu, akhirnya ia duduk di kursi yang selama ini ia impikan, kursi CEO perusahaan yang besar dan mewah. Selama bertahun-tahun, ia berjuang dengan darah dan keringat, mendaki satu persatu tangga kesuksesan. Dan hari itu, setelah melalui banyak intrik dan perjuangan, kursi panas itu pun akhirnya menjadi miliknya. Namun, di balik kebahagiaannya, ada hal yang terasa ganjil. Sesuatu yang perlahan mulai menghantui hatinya. Kesendirian. Ia memandang kantor megah yang baru saja ia duduki dengan pandangan kosong. Tidak ada lagi Nadia di sisinya. Tidak ada lagi istri yang setia mendampinginya seperti dulu. Semua yang ia bangun kini terasa sepi dan kosong. Sebelum ini, Doni tak pernah menyangka akan ada saat di mana ia menjadi pemimpin di perusahaan besar ini. Dulu, saat ia masih bekerja sebagai pegawai biasa, ia hanya bermimpi bisa naik sedikit demi sedikit. Namun, setelah mengetahui kenyataan bahwa Nadia selama ini diam-diam membantu karirnya, semuanya berubah. Doni merasa bangga bahkan sombong terhadap dirinya. Ia mulai berpikir bahwa semua yang ia raih,
adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Ia melupakan bagaimana Nadia, yang selama ini mendukungnya dari belakang, tidak pernah mengungkit betapa besarnya kontribusinya terhadap karir Doni. Ia menyadari bahwa kini ia berada di posisi tertinggi perusahaan, tapi yang lebih penting baginya adalah pencapaian itu sendiri. Doni merasa lebih besar, lebih kuat. Ia mulai merasa bahwa ia tak memerlukan siapapun lagi, terutama Nadia. Satu-satunya yang ada bersamanya sekarang adalah Clara, wanita yang selama ini telah mendampingi dan mendukungnya. Clara, yang lebih muda dan lebih ceria, seolah menjadi penyegar hidup Doni yang mulai dilanda kesepian. Namun, Clara bukan hanya sekedar teman atau rekan kerja. Dia adalah orang yang terus-menerus mendesak Doni untuk melangkah lebih jauh. "Kapan kamu akan menceraikan Nadia?" Clara bertanya pada Doni suatu malam saat mereka duduk di sebuah restoran mewah. Mereka berdua menikmati makan malam sambil berbicara tentang masa depan. Doni menatap Clara dengan ragu. Meskipun dalam hati ia tahu bahwa ia sudah lama tidak bahagia dengan Nadia, perceraian adalah langkah yang besar. Namun, Clara terus mendesaknya. Wanita itu tak pernah ragu tentang apa yang ia inginkan dan itu adalah Doni. "Aku tidak tahu, Clara. Aku masih memikirkannya. Nadia, dia sudah banyak berkorban. Aku tidak tahu apakah aku bisa melukai dia seperti itu." Clara tersenyum sinis. "Melukai? Doni, kamu sudah berada di puncak sekarang. Semuanya berkat dirimu sendiri. Nadia hanya keberuntungan. Kamu yang layak mendapatkan kebahagiaan ini, bukan dia." Doni merasa terombang-ambing. Kata-kata Clara seolah membuatnya merasa lebih besar. Tentu saja, Clara benar, ia telah mencapai posisi ini dengan usahanya sendiri. Tidak ada yang bisa merampasnya sekarang. Namun, di sudut hatinya yang terdalam, ada suara yang mempertanyakan langkahnya. Nadia, wanita yang telah mendampinginya sejak awal, yang telah setia berada di sampingnya melalui suka dan duka. Tapi suara itu semakin lama semakin kecil, terhimpit oleh ego dan kebanggaan yang tumbuh seiring naiknya posisi Doni. Keputusan yang menunggu. Hari-hari berlalu, dan Doni semakin terperangkap dalam hidup barunya. Sebagai CEO, ia tak hanya memiliki kekuasaan yang besar, tapi juga pengaruh yang tak terhitung. Ia merasa hidupnya semakin sempurna, pencapaian karir yang cemerlang dan wanita cantik di sisinya. Namun, ia semakin menjauh dari Nadia. Meskipun mereka masih tinggal satu atap, hubungan mereka menjadi semakin dingin. Nadia tidak banyak berbicara lagi. Ia hanya diam, seolah memahami bahwa pernikahan mereka sudah tak bisa dipertahankan lagi. Tentu, ia sudah tahu sejak lama bahwa Doni dan Clara memiliki hubungan khusus, tapi Nadia tetap diam. Ia memilih untuk tidak mencampuri kehidupan pribadi Doni, meskipun hatinya hancur. Tapi Nadia tetap menjaga jarak. Ia tahu bahwa ia tak bisa lagi mengubah apa yang sudah terjadi. Ia juga tahu bahwa Doni kini sudah sangat jauh darinya. Ia sudah tidak lagi melihat Doni sebagai suaminya, tetapi sebagai seorang pria yang telah berubah karena kesuksesan. Suatu malam, ketika Doni pulang ke rumah setelah sebuah rapat penting di kantor, ia menemui Nadia di ruang keluarga. "Nadia, aku ingin kita bicara." Nadia menatap Doni dengan tatapan kosong. "Bicara? Tentang apa lagi, Doni? Tentang bagaimana kamu akhirnya menjadi CEO?" Doni terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaannya. Ia merasa bersalah, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat. "Aku?" kata Doni terbata. "Aku ingin kamu tahu, aku tidak ingin menyakitimu. Tapi aku rasa aku sudah tidak bisa lagi melanjutkan ini." Nadia memandangnya dengan pandangan yang sulit dibaca. "Tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Aku sudah tahu. Aku sudah tahu segalanya." Dan malam itu, mereka berdua terdiam. Tak ada lagi kata-kata yang bisa menyelesaikan semuanya. Kehidupan yang berubah. Kehidupan Doni berubah lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dengan jabatan CEO yang baru saja ia raih, ia merasa semakin tak tergoyahkan. Semua orang di sekitarnya melihatnya dengan hormat dan kagum. Namun, di dalam hatinya, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh kesuksesan atau harta. Clara semakin dekat dengan Doni. Mereka merencanakan masa depan bersama. Clara bahkan tidak ragu lagi untuk mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan Doni, meskipun ia tahu bahwa Doni masih terikat dengan Nadia.
Kapan kita bisa memulai hidup baru? Doni? Tanya Clara, berbicara dengan penuh keyakinan. Kamu harus menceraikan Nadia. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Doni menatap Clara dengan tatapan serius. Aku tahu. Aku akan melakukannya. Aku hanya butuh waktu. Namun, waktu yang dimaksud Doni bukan hanya soal waktu yang dibutuhkan untuk bercerai. Ia sebenarnya juga sedang memikirkan keputusan besar ini. Ia tahu bahwa cerai berarti akhir dari hubungan yang selama ini ia jaga. Tetapi di sisi lain, Clara sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Clara tersenyum. Tidak ada yang perlu dipikirkan lagi. Doni, kamu layak mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Sekarang kamu berada di atas, dan aku ingin berada di sisimu, di atas bersama kamu. Namun, Doni tahu dalam hatinya bahwa kebahagiaan yang ia miliki saat ini adalah hasil dari perjalanan yang panjang dan penuh pengorbanan. Apakah kebahagiaan itu akan bertahan? Atau akankah ia menemukan kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi di balik cermin kesuksesan yang ia lihat? Pertanyaan itu tetap menggantung di benaknya. Di sebuah kamar besar yang penuh dengan kesibukan dan tumpukan dokumen, Doni duduk di kursi kantornya yang kini lebih besar dari sebelumnya. Kursi CEO yang dulu hanya sebuah impian, kini terasa dingin dan kosong. Ia menatap layar laptopnya dengan pandangan kosong. Pikirannya terganggu oleh perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada yang hilang dari hidupnya, meskipun segala sesuatu tampaknya sudah berada dalam genggamannya. Clara, di sisi lain, tampaknya tidak merasakan keraguan yang sama. Wanita itu datang dan pergi dari kantornya dengan langkah mantap, seolah tak ada yang menghalangi jalannya. Ia sudah siap untuk memasuki babak baru hidup mereka berdua. Hidup tanpa beban, hidup dengan kebebasan yang ia impikan sejak awal, bersama Doni, yang kini berada di puncak kesuksesan. Doni, kapan kita bisa merencanakan pernikahan? Clara bertanya suatu sore, saat mereka duduk bersama di ruang kerja Doni. Doni menatap Clara dengan pandangan serius, tapi ada keraguan di matanya. Aku akan melakukannya, Clara. Kita akan menikah. Tetapi aku harus menyelesaikan urusan ini dulu. Clara tersenyum puas, seolah tak sabar menunggu hari itu datang. Aku sudah menunggu cukup lama. Doni, jangan membuatku menunggu lebih lama lagi. Namun, hati Doni berperang. Meski ia merasa bahwa dirinya sudah cukup bebas, ada satu kenyataan yang tak bisa ia hindari. Ia harus menceraikan Nadia. Wanita yang selama ini telah mendampinginya. Wanita yang telah memberinya banyak kesempatan, dan lebih dari itu, telah memberikan cinta yang tulus. Namun, dalam pandangannya, Nadia sudah bukan lagi bagian dari masa depannya. Doni mengenang kembali semua yang telah dilalui bersama Nadia. Mereka bertemu di masa-masa sulit, saat ia masih bekerja di warung kopi. Nadia bukan hanya istri, tetapi sahabat, teman, dan penyemangatnya. Semua yang ia raih sekarang, tak lepas dari dukungan Nadia. Namun, semakin hari, hatinya semakin berat. Ia merasa ada jarak yang tak bisa dijembatani lagi. Doni mulai merasa bahwa Nadia hanya menjadi penghalang bagi kesuksesannya. Meskipun ia tahu bahwa tanpa Nadia, ia mungkin tidak akan mencapai posisi sekarang, hatinya terus-menerus terbagi. Clara hadir dengan segala keindahannya, dan ia memberi Doni perasaan yang berbeda. Clara memberi Doni keyakinan bahwa hidup yang lebih bebas menantinya, hidup tanpa beban yang membelenggu. Apa yang membuatku bertahan? Apa yang sebenarnya aku inginkan? Doni sering bertanya pada dirinya sendiri, namun jawaban itu tak kunjung datang. Perasaannya terhadap Nadia sudah berubah, tak lagi sehangat dulu. Ia merasa, meskipun ia mencintainya, ia harus melepaskannya agar bisa melangkah lebih jauh. Suatu pagi yang cerah, Doni memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan cara yang ia anggap terbaik. Sebuah surat. Surat yang akan mengubah hidup Nadia selamanya, dan sekaligus mengakhiri kisah mereka. Doni menulis surat itu dengan tangan gemetar, meskipun ia berusaha menyembunyikan perasaannya. Setiap kata yang ia tuliskan di kertas terasa begitu berat. Namun, ia tahu, ini adalah langkah yang harus diambil. Ia harus melepaskan Nadia demi kebahagiaannya sendiri. Nadia. Aku menulis surat ini bukan karena aku tidak menghargaimu, tetapi karena aku harus mengakui kenyataan. Aku telah berubah. Aku telah mencapai apa yang aku impikan, dan aku tahu aku tidak bisa lagi berada di jalan yang sama denganmu.
Aku ingin kita berpisah. Ini adalah keputusan yang tidak mudah. Tetapi aku rasa ini adalah yang terbaik untuk kita berdua. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Tapi aku merasa kita sudah berjalan di jalur yang berbeda. Aku harap kamu bisa memahami dan menerima ini. Doni menyelesaikan surat itu dengan perasaan hampa. Setelah menandatanganinya, ia menaruh surat itu di meja Nadia, tepat di depan tempat tidur mereka. Sebuah tindakan yang seharusnya penuh dengan kejujuran. Namun entah kenapa, ia merasa bahwa ini adalah tindakan pengecut. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Nadia menemukan surat itu saat ia kembali ke rumah setelah bekerja. Ketika ia membuka surat itu, hatinya terasa tersayat. Bukan karena kata-kata Doni, tetapi karena ketidakmampuan dirinya untuk melawan kenyataan yang ada. Ia sudah lama merasa ada jarak di antara mereka. Namun ia selalu berpikir bahwa itu hanya sementara. Saat membaca kata-kata Doni, ia merasa seolah dunia berhenti berputar. Semua kenangan yang mereka bagi selama ini, semua pengorbanan yang telah ia lakukan, terasa sia-sia. Semua terasa kosong. Aku tidak bisa mempercayainya. Tidak bisa? Nadia bergumam. Namun tak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa marah, terluka, dan kecewa. Namun, lebih dari itu, ia merasa kehilangan diri sendiri. Semua yang ia bangun bersama Doni ternyata tak cukup berarti. Semua harapan yang ia punya, terhempas begitu saja dalam sebuah surat yang tak pernah ia bayangkan. Sementara itu, Doni dan Clara bersiap merayakan kemenangan mereka. Doni merasa lega, meskipun ada sedikit penyesalan yang menggerogoti hatinya. Namun, ia tak bisa mundur lagi. Clara sudah berada di sisinya, dan ia merasa bahwa inilah jalan yang benar. Mereka merencanakan pernikahan mereka dengan penuh semangat. Clara tak sabar menunggu hari di mana semuanya akan dimulai. Doni, di sisi lain, berusaha menutup perasaan bersalah yang ia rasakan. Ia tahu bahwa ia sudah mengambil keputusan besar. Namun entah kenapa ia merasa tak sepenuhnya bahagia. Hari pernikahan yang sudah direncanakan semakin dekat. Mereka berdua merasa bahwa dunia mereka akan sempurna. Namun, di dalam hati Doni, ada sesuatu yang tak bisa ia hilangkan begitu saja. Sesuatu yang terus mengganggu pikirannya, meski ia mencoba menepisnya. Namun, tak ada yang bisa mengubah kenyataan. Nadia telah mengetahui segalanya. Dan Doni tahu bahwa hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Doni duduk terdiam di ruang kerjanya. Pikirannya mulai memburam saat ia memikirkan Nadia. Hatinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Tetapi ada sesuatu yang masih mengganggunya. Clara, wanita yang telah mengguncang seluruh dunia Doni, yang seakan datang membawa angin segar di tengah kegelisahannya yang semakin mendalam. Clara adalah pengingat bahwa hidup bisa jauh lebih mudah dan bebas. Hidup tanpa beban, tanpa tanggung jawab yang mengekang. Namun, meski ia berada di puncak karir, perasaan ragu kembali menghampirinya. Apakah langkah yang ia ambil ini benar? Apakah ia sudah cukup bahagia? Mengingat kembali setiap momen dengan Nadia, setiap pelukan hangat, setiap dukungan yang diberikan dengan tulus oleh istrinya, Doni merasa bingung. Tetapi ketika ia menatap Clara, ia melihat masa depannya yang lebih cerah, lebih bebas dari segala keterikatan. Hatinya semakin terbagi. Di satu sisi, ia merasa bahwa Clara adalah yang terbaik untuknya. Namun di sisi lain, ia tahu ia telah meninggalkan seorang wanita yang telah berjuang bersama dengannya dari nol. Perasaan bersalah itu datang dan pergi. Namun akhirnya ia harus membuat keputusan besar. Hari itu, saat Doni kembali ke rumah, ia mendapati Nadia sedang duduk di ruang tamu. Nadia menatapnya dengan tatapan kosong, seolah sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Hanya keheningan yang membungkus mereka berdua. Keheningan yang terasa begitu berat. Seperti beban tak terlihat yang menekan dada. Doni menghela napas, kemudian berjalan mendekat. Ia tahu bahwa apa yang akan ia katakan tidak akan mudah. Tidak ada kata-kata yang bisa menghapuskan luka yang sudah tertoreh. Nadia, aku sudah memutuskan, katanya pelan, menghindari tatapan mata istrinya. Aku ingin kita berpisah. Aku sudah tidak bisa melanjutkan semuanya. Aku tidak ingin menyakitimu lebih lama lagi. Nadia menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa seperti tubuhnya tersengat oleh jarum yang sangat tajam.
Hati ini sudah tidak bisa lagi bertahan. Semua yang ia bangun bersama Doni, semua impian mereka, semuanya hancur dalam sekejap mata. Jadi ini akhirnya. Nadia berbisik, suaranya penuh dengan kekalahan yang tak terelakkan. Apakah itu karena Clara? Doni terdiam. Ia merasa malu. Namun ia tidak bisa menyangkal kenyataan itu. Clara adalah salah satu alasan mengapa ia mengambil keputusan ini. Ia merasakan adanya cinta yang lebih besar di sana. Cinta yang mungkin tidak pernah ia temukan bersama Nadia. Tetapi saat melihat Nadia, ia juga merasa bahwa ia telah kehilangan bagian dari dirinya yang sangat berharga. Aku minta maaf, Nadia. Tapi ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Doni berkata dengan nada yang lebih rendah, suara hampir tak terdengar. Ia merasa hancur melihat Nadia terluka. Namun ia tidak bisa lagi berpaling dari keputusannya. Nadia tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia sudah berusaha begitu keras untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Semua pengorbanannya, semua waktunya yang ia dedikasikan untuk mendukung karir Doni, seakan sirna dalam sekejap mata. Ia merasa bahwa dirinya tidak cukup berarti lagi. Semua perasaan cintanya, semua rasa hormat yang ia berikan, ternyata tidak cukup untuk mempertahankan pria yang ia cintai. Doni, aku tidak pernah meminta apapun. Aku hanya ingin kita bahagia bersama. Nadia menangis, suaranya tercekat. Tapi jika ini yang kamu inginkan, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Doni berdiri di sana, terpaku. Ia tahu betapa sakitnya melihat Nadia terluka. Tetapi ia merasa bahwa inilah yang terbaik. Ia ingin mengakhiri semuanya dengan cara yang ia rasa benar. Meskipun itu menyakitkan bagi mereka berdua. Nadia menatap Doni untuk terakhir kalinya dengan mata yang penuh luka. Ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali. Tidak ada lagi ruang untuk perbaikan. Semua yang ada hanyalah kenangan tentang perjalanan panjang mereka yang kini berakhir. Sementara itu, Clara di luar sana tidak sabar menunggu kabar dari Doni. Ia merasa semakin dekat dengan impiannya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Doni benar-benar siap untuk membangun kehidupan baru bersama dirinya. Ia merasa seakan mendapatkan segala yang ia inginkan. Perasaan cinta dan kebahagiaan yang selalu ia dambakan. Clara menatap ponselnya dengan penuh harap. Ketika pesan dari Doni datang, ia membuka dengan antusias. Sudah selesai. Nadia akan pergi. Kita akan segera menikah. Clara tersenyum lebar, merasa dunia ini miliknya. Namun, ada perasaan yang aneh menggelayuti hati Doni. Ketika ia menatap Clara, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Mungkin itu adalah kesepian, atau mungkin rasa bersalah karena telah meninggalkan Nadia. Tapi ia menepis perasaan itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan yang benar. Setelah percakapan itu, Nadia memutuskan untuk pergi dari rumah. Ia tidak ingin tinggal di tempat yang penuh dengan kenangan buruk. Dengan langkah yang berat, ia mengemas barang-barangnya dan meninggalkan Doni di baliknya. Ada rasa pahit yang sulit ditelan, tetapi ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Meskipun hatinya hancur, ia harus tetap tegar. Namun, jauh di dalam hatinya, Nadia merasa bahwa ia telah dibohongi. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya menjadi bagian dari permainan besar yang telah diatur oleh Doni dan Clara. Ia tidak pernah benar-benar dihargai, meskipun ia telah memberi segalanya. Hari pernikahan yang sudah direncanakan itu akhirnya tiba. Doni dan Clara merayakan kemenangan mereka, tetapi di dalam hati Doni, ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Ia merasa kosong, meskipun semua tampak sempurna di luar. Clara tersenyum bahagia, sementara Doni merasa terperangkap dalam perasaannya sendiri. Di tengah perayaan itu, Doni tidak bisa menghilangkan bayangan Nadia yang terus mengikuti pikirannya. Namun, ia berusaha menepis perasaan itu. Ini adalah langkah yang sudah ia pilih. Meskipun hatinya terasa berat, ia berusaha berpura-pura bahagia untuk dirinya sendiri dan untuk Clara. Namun, tak ada yang tahu bahwa perasaan Doni akan segera diuji dengan sebuah kenyataan yang tak terduga. Ruang rapat utama kantor pusat perusahaan itu jarang sekali digunakan, hanya ketika ada keputusan-keputusan besar yang akan diambil. Hari ini, ruangan itu dipenuhi oleh para direksi, manajer senior, dan para pemegang saham minor. Suasana terasa tegang, tidak seperti biasanya. Beberapa direksi saling berbisik, ada yang tampak gugup,
dan beberapa lainnya sekadar duduk dengan ekspresi bingung. Doni, yang kini menjabat sebagai CEO, duduk di ujung meja besar, dengan Clara di kursi dekatnya. Wajah Doni tampak percaya diri, tapi sesekali ia melirik pintu, menanti sosok misterius yang katanya akan hadir di rapat ini. Ia tidak tahu siapa sebenarnya yang diundang oleh Dewan Pengawas, tapi ia merasa aneh sejak menerima undangan mendadak itu. "Kenapa semua orang tampak tegang ya?" bisik Clara sambil menyandarkan tubuhnya sedikit ke arah Doni. "Entahlah. Tapi aku yakin ini cuma formalitas. Paling pengesahan laporan keuangan dan pembagian saham, bukan hal besar," jawab Doni, berusaha terdengar yakin, meski hatinya tidak setenang itu. Pukul 9 tepat, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Semua mata tertuju ke pintu. Sekretaris Dewan Direksi membuka pintu perlahan. Lalu seorang wanita anggun melangkah masuk dengan percaya diri. Nadia. Wajah para direksi terkejut. Beberapa bahkan berdiri karena refleks. Nadia mengenakan blazer hitam elegan dan rok pensil. Penampilannya tegas namun tetap anggun. Hijab yang membingkai wajahnya membuatnya tampak semakin berwibawa. Tidak ada senyum di wajahnya, tapi sorot matanya penuh ketegasan. Doni tertegun. Matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Clara di sebelahnya mulai pucat. "Apa yang dia lakukan di sini?" bisik Clara panik. Nadia melangkah ke depan ruangan, berdiri tepat di samping ketua Dewan Direksi. Ia tidak memandang Doni ataupun Clara, hanya fokus pada agenda yang sudah ia siapkan sejak lama. Ketua Dewan berdiri. "Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan pemilik utama perusahaan ini yang selama ini berada di balik layar Nyonya, Nadia Rahmawati." Seketika ruangan menjadi sunyi. Semua terdiam. Doni merasa tubuhnya kaku, darahnya seperti berhenti mengalir. "Apa maksudnya?" gumam Doni nyaris tak terdengar. Nadia mengambil alih podium. Dengan suara tenang dan penuh percaya diri, ia memulai presentasinya. "Saya tahu mungkin banyak dari Anda yang baru pertama kali melihat saya secara langsung. Tapi saya adalah putri tunggal dari Bapak Haji Rahmat Suryana, pendiri utama perusahaan ini. Sejak beliau wafat, kendali saham mayoritas beralih pada saya. Selama ini saya memilih diam di balik layar demi menjaga kestabilan perusahaan dan memberi kesempatan pada suami saya, mantan suami saya, Doni Prasetya untuk berkembang." Suara bisik-bisik mulai terdengar, wajah-wajah para direksi terlihat tercengang. Nadia melanjutkan, "Namun hari ini saya hadir, bukan untuk mengambil posisi CEO, tapi untuk meluruskan beberapa hal, termasuk pengkhianatan, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi data perusahaan oleh CEO saat ini dan oknum internal lain yang terlibat." Clara tersentak. Doni mencoba menahan wajahnya tetap tenang, tapi ia tahu dirinya tidak akan bisa lepas dari badai ini. "Saya memiliki bukti komunikasi pribadi antara Doni dan Clara, serta transfer dana tidak sah yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Semua akan saya serahkan ke Dewan Pengawas untuk ditindaklanjuti sesuai hukum korporasi." Doni akhirnya berdiri. "Nadia, kamu sengaja menjebak aku? Kamu pura-pura lemah. Padahal kamu yang mengatur semuanya." Nadia memandangnya untuk pertama kalinya hari itu. Tatapan yang tidak lagi lembut, melainkan penuh ketegasan. "Aku tidak pernah menjebak siapapun, Doni. Aku hanya memberimu panggung untuk membuktikan siapa dirimu. Sayangnya, kamu memilih jalan yang keliru." Ketua Dewan lalu memanggil dua orang staf legal. Doni Prasetya dan Clara Wibowo, mulai hari ini dinonaktifkan sementara dari posisi mereka sampai investigasi selesai. Clara menangis. Doni terpaku. Semua yang telah ia bangun hancur dalam sekejap. Nadia mengakhiri presentasinya. "Terima kasih atas waktunya. Hari ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang kebenaran. Dan saya akan pastikan perusahaan ini tetap berjalan dengan nilai-nilai yang benar." Ia lalu melangkah keluar ruangan, meninggalkan Doni yang masih terduduk lemas di kursinya. Suasana kantor pusat kini tak lagi seperti sebelumnya. Hari-hari penuh kemewahan dan ambisi yang dulu menghiasi lantai tertinggi kini berubah menjadi medan penuh bisik-bisik, kabar burung, dan rasa takut. Sejak rapat direksi kemarin yang menggemparkan itu, nama Doni dan Clara menjadi topik utama di hampir seluruh meja karyawan. Clara datang pagi-pagi sekali hari ini, dengan mata sembab dan wajah yang tampak lelah karena malam tanpa tidur. Ia mencoba masuk seperti biasa ke ruangannya,
namun dihentikan oleh dua petugas keamanan yang sopan namun tegas. Maaf, Bu Clara. Kami diminta mengawal Ibu keluar. Surat pemecatan sudah ditandatangani dan barang-barang pribadi Ibu telah dikumpulkan. Apa? Ini tidak adil. Aku bekerja keras di sini. Serunya, namun tangannya gemetar saat menerima surat itu. Perintah dari Dewan Pengawas, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Clara terpaksa berjalan keluar, diiringi tatapan puluhan pasang mata karyawan yang menonton dari balik bilik kerja mereka. Tidak ada satupun yang menyambutnya. Tidak ada pelukan, tidak ada salam perpisahan. Hanya keheningan yang memekakan. Sementara itu, Doni duduk di ruangannya, masih mengenakan jas yang sama sejak kemarin. Ia menatap kosong layar laptop yang tak lagi menampilkan spreadsheet target bulanan, melainkan berita utama dari berbagai media daring. CEO perusahaan terkemuka terlibat skandal cinta di tempat kerja. Pintu ruangannya diketuk. Masuk, ucap Doni pelan. Ketua Dewan Pengawas bersama dua staf HRD masuk ke dalam. Doni berdiri, mencoba mempertahankan wibawanya. Kami di sini untuk menjalankan keputusan rapat darurat kemarin. Efektif hari ini, Anda dinonaktifkan dari jabatan CEO dan akan ditempatkan sementara sebagai konsultan internal hingga proses evaluasi selesai. Kami akan mengambil alih sebagian tanggung jawab Anda. Doni menunduk. Saya mengerti. Anda masih memiliki hak untuk pembelaan diri nanti di hadapan komite disipliner. Namun saat ini, kami minta Anda mengosongkan ruang CEO. Doni hanya mengangguk, tak berkata apa-apa. Saat semua orang keluar, ia duduk kembali. Tangannya gemetar saat membuka laci meja, mengeluarkan satu foto dirinya dan Nadia saat masih sederhana dulu, di depan warung kopi yang kini sudah tak ada. Air matanya jatuh. Semua kenangan yang selama ini ia abaikan, kini menyerbu benaknya. Di ruangan lain, Nadia duduk di balik meja kerjanya yang sederhana. Meski kini semua orang tahu siapa dirinya, ia tetap tidak mau menempati ruangan CEO. Ia merasa, posisinya bukan untuk memamerkan kuasa, melainkan untuk menjaga apa yang diwariskan ayahnya. Namun jauh di dalam hatinya, ada luka yang tak sembuh begitu saja. Setiap berita tentang Doni dan Clara yang muncul di media membuat dadanya sesak. Ia tak pernah membayangkan harus mengakhiri kisah rumah tangganya dengan cara seperti ini. Nadia menatap sebuah foto kecil di meja kerjanya, foto pernikahan mereka. Ia tak sanggup membuangnya. Bukan karena masih berharap, tapi karena ia menghormati masa lalu. Telepon berdering. Bu Nadia, ada wartawan yang ingin wawancara mengenai kepemilikan saham dan skandal yang terjadi. Kami menunggu arahan. Tolong beri pernyataan tertulis saja. Katakan bahwa saya tidak akan menanggapi isu pribadi. Perusahaan tetap fokus pada pengembangan dan stabilitas internal. Baik, Bu. Nadia menghela napas panjang. Di luar sana, dunia maya bergemuruh. Tagar CEO skandal, Clara the Homewrecker, dan Respect for Nadia mendominasi jagat Twitter dan Instagram. Banyak yang marah kepada Doni, tapi banyak pula yang bersimpati pada Nadia. Berbagai media mulai mengulas perjalanan Doni, dari nol hingga menjadi CEO. Publik dikejutkan oleh fakta bahwa kesuksesannya ternyata tidak pernah ia raih sendiri. Semua dirintis dengan dukungan seorang istri yang setia, yang ternyata juga pemilik utama perusahaan. Komentar demi komentar membanjiri akun pribadi Doni dan Clara. Karma itu nyata. Seandainya aku punya istri sebijak Nadia. Clara, kamu merusak hidup orang lain dan sekarang merusak hidupmu sendiri. Salute buat Ibu Nadia. Diam-diam menghancurkan tanpa perlu teriak. Di malam hari, Doni duduk di dalam apartemen mewah yang dulu mereka sewa bersama Clara. Tapi kini sepi. Clara sudah pergi, memilih pulang ke rumah orang tuanya karena tak tahan tekanan publik. Ia membuka laptop, mencoba menulis surat pada Nadia. Tapi baru satu kalimat, ia sudah tak sanggup melanjutkan. Nadia, maaf. Tangannya berhenti. Ia tahu, tak ada kata maaf yang cukup untuk memperbaiki semua. Nadia, di sisi lain, duduk di balkon rumahnya, menatap bintang, lalu menarik napas dalam-dalam. Malam itu, ia menulis di buku hariannya. Aku tidak menang. Aku hanya bertahan. Tapi jika bertahan membuatku kuat, maka biarlah kesedihanku menjadi penopang langkahku. Ia tersenyum kecil.
walau matanya berkaca-kaca. Dalam sunyi, ia masih mencintai Doni. Tapi ia tahu, cinta pun kadang harus dilepaskan demi harga diri. Langit Jakarta pagi itu cerah, tetapi angin musim kemarau membawa dingin yang menusuk. Di lantai tertinggi gedung Arasata Group, ruang rapat utama telah berubah drastis sejak beberapa bulan terakhir. Dulu, Doni duduk di kursi utama sebagai CEO berkuasa, berwibawa, dan penuh keangkuhan. Kini, kursi itu ditempati oleh seseorang yang selama ini berdiri di balik layar, Nadia. Wanita berhijab dengan balutan jas putih dan rok navy itu tampak anggun dan berwibawa. Tatapannya tenang, senyum tipisnya terukir lembut di wajah. Sekretaris barunya membawakan laporan keuangan terbaru, dan ia menyimaknya dengan saksama, mencoret 1-2 catatan sambil sesekali mengangguk. Sejak kebenaran terungkap dalam rapat besar beberapa waktu lalu, Arasata Group berada di tengah sorotan publik. Bukan karena skandal internal semata, melainkan karena munculnya sosok pemimpin wanita yang selama ini disangka hanya istri dari seorang CEO. Kenyataannya, dialah pemilik perusahaan itu. Clara sudah tidak terlihat lagi di gedung itu. Setelah pemecatannya, perempuan itu menghilang bak ditelan bumi. Ada kabar bahwa ia mencoba memulai usaha kecil di luar kota, tapi gosip tak pernah benar-benar bisa dikonfirmasi. Sementara Doni, ia kini duduk di ruang kerja kecil di lantai 15 sebagai kepala divisi operasional. Jabatan itu bahkan lebih rendah dari posisi yang dulu pertama ia capai saat masih naik motor ke kantor. Suatu sore, Doni berdiri di depan ruang CEO. Ia menatap nama Nadia Hashim, CEO, yang terukir dengan elegan di atas pintu kaca. Tangannya gemetar ketika mengetuk pintu. Tak lama, suara lembut mempersilakan masuk. "Ada apa, Doni?" tanya Nadia, tanpa menyembunyikan ketenangannya. Doni menunduk. Dasi birunya sedikit kusut. Ia menarik napas, lalu berbicara pelan. "Aku hanya ingin bicara bukan sebagai mantan suami, tapi sebagai seseorang yang telah membuat banyak kesalahan." Nadia mempersilakannya duduk. Ia tak terlihat marah. Justru, tatapannya lembut seperti dulu. "Aku tahu aku sudah merusak segalanya. Aku pikir aku tahu segalanya. Aku pikir aku hebat karena bisa sampai ke puncak tanpa sadar. Semua yang kupijak selama ini adalah jembatan yang kau bangun sendiri," ucap Doni lirih. Nadia terdiam sejenak, lalu berkata, "Kau tahu, aku tidak pernah menyesal mendukungmu. Saat kita mulai dari nol, aku percaya pada kita. Tapi yang membuatku terluka bukan karena kau menceraikanku. Bukan juga karena Clara. Tapi karena kau melupakan siapa yang selalu berdiri di belakangmu." Doni menunduk semakin dalam. "Setiap langkahmu di perusahaan ini adalah keputusan yang kuperjuangkan di balik layar. Aku tidak pernah ingin dikenal. Aku hanya ingin kau bersinar. Tapi ternyata, cahayamu membuatmu lupa pada sumber energinya." Air mata mengalir di pipi Doni. "Maafkan aku, Nat. Aku tak akan pernah meminta kembali apapun, tapi izinkan aku menebusnya." Nadia menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Tebuslah bukan untukku, tapi untuk karyawan yang percaya pada integritas perusahaan ini. Jadilah pemimpin yang mereka butuhkan, meski bukan dari posisi teratas." Hari-hari berlalu. Nadia tak lagi menoleh ke belakang. Ia mulai aktif turun langsung ke lapangan, menemui tim kreatif, menyapa karyawan di kantor cabang, bahkan ikut memimpin pelatihan kepemimpinan perempuan. Arasata Group berubah di bawah kepemimpinannya lebih inklusif, transparan, dan manusiawi. Media menyebutnya sebagai Sri Kandi Bisnis Modern. Tapi bagi Nadia, ia hanya menjalankan tanggung jawab sebagai seseorang yang telah lama memendam potensi. Suatu malam, ia duduk di balkon apartemennya, menatap bintang. Ia tersenyum, mengenang masa lalu. Dari warung kopi kecil tempat Doni belajar, dari malam hujan penuh janji, hingga tangis di ruang persidangan perceraian. Namun perjalanan itu tak datang tanpa luka. Ada malam-malam ketika Nadia merasa hampa. Ia pernah mempertanyakan, mengapa ia harus menyaksikan cinta yang ia bangun dengan ketulusan hancur oleh pengkhianatan. Tapi ia tahu, hidup bukan hanya tentang cinta. Hidup adalah tentang memilih berdiri. Saat segala yang kau bangun dihancurkan orang yang kau percayai. Sahabat lamanya, Dinda, kini menjadi tangan kanannya dalam perusahaan. Bersama, mereka merancang program mentoring bagi perempuan muda yang ingin terjun ke dunia bisnis.
Mereka membentuk komunitas yang memberdayakan janda muda, ibu rumah tangga, dan perempuan korban kekerasan agar bisa mandiri secara finansial. Di kantor pusat, suasana pun mulai berubah. Para karyawan lebih menghargai proses dan empati. Ruang kerja kini tidak hanya dipenuhi target dan laporan, tapi juga inspirasi. Nadia membangun sebuah perpustakaan mini di lantai bawah, memberi ruang untuk para karyawan menenangkan diri, membaca, atau sekadar berbagi cerita. Sementara itu, Doni mulai menjalani tanggung jawab barunya dengan lebih rendah hati. Perlahan, ia belajar kembali menjadi manusia biasa. Ia sering terlibat dalam proyek CSR perusahaan, bahkan beberapa kali mengisi pelatihan untuk karyawan baru tentang pentingnya integritas. Suatu hari, saat pelatihan, seorang peserta bertanya, "Pak Doni, apa pengalaman paling berharga yang pernah Bapak alami di Arasata Group?" Doni terdiam sejenak, lalu menjawab, "Ketika saya belajar bahwa kesuksesan bukan tentang siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang tetap rendah hati saat berada di puncak. Dan saya belajar itu dari seseorang yang saya sakiti. Dari seorang perempuan yang sebenarnya membentuk seluruh perjalanan saya." Nadia mendengar cerita itu dari laporan Dinda. Ia hanya tersenyum kecil, tanpa ingin tahu lebih banyak. Di akhir tahun, Arasata Group menerima penghargaan sebagai perusahaan paling inspiratif di Asia Tenggara. Saat berdiri di atas panggung, Nadia mengangkat piala itu dengan tangan gemetar. Lampu sorot menyinari wajahnya yang bersinar damai. Penghargaan ini untuk semua perempuan yang pernah diragukan. Untuk mereka yang memilih mencintai dengan tulus, dan tetap bangkit saat dikhianati. Jangan pernah biarkan dunia menentukan nilaimu. Kitalah yang menentukan siapa kita, ucapnya. Dan ketika semua lampu padam, ketika tepuk tangan usai, Nadia berdiri di ruangnya sendiri, menatap jendela kota yang gemerlap. "Aku adalah perusahaan itu," bisiknya. "Bukan karena nama, bukan karena warisan, tapi karena keberanian untuk tetap berdiri saat semua orang memintamu jatuh."